Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami dari pihak penyelenggara untuk membacakan user guide dan panduan bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Zoom pagi hari ini. Ladies and gentlemen, allow us from the organizer to explain about the Zoom user guide and the features available in this Zoom. Panduan dan pengaturan dalam Zoom meeting kali ini, mohon pada saat masuk ke Zoom meeting, klik join audio. Mohon untuk memute mikrofon bila sedang tidak berbicara dan selalu menyalakan video selama meeting berjalan. Mohon mengakses Zoom dari koneksi internet yang stabil. Bila berbicara, pastikan tanpa ada suara latar atau jauh dari kipas angin atau suara jalanan. Mohon bila mengakses Zoom meeting ketika berdekatan dengan laptop atau gawai lain untuk dapat menggunakan headset untuk menghindari terjadinya gaung atau feedback. Dan terakhir, yang paling penting memastikan Bapak Ibu telah mengunduh atau menggunakan aplikasi Zoom terkini agar fitur penerjemahan tersedia di dalam aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian. House rules during the Zoom meeting. When entering the Zoom meeting, please click join audio to enable you to listen and to speak when it is needed. Please mute your microphone when you're not speaking and turn on your video for the whole duration of the meeting. Please access Zoom from a stable internet network. While you are speaking, make sure there is no background noise away from fans or the noise coming from the road or street. Avoid accessing Zoom nearby other users without using headset because it may cause echo or feedback noise. In order for the interpretation feature to be available in your devices, please make sure that you are using the most updated Zoom application. Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu mengakses Zoom hari ini menggunakan komputer atau laptop, fitur penerjemahan tersedia di pojok kanan bawah. Bapak Ibu bisa melihat ada lambang atau icon bola dunia. Klik sekali dan akan terdapat beberapa pilihan di sana. Pilih bahasa Indonesia untuk mendengarkan penerjemahan secara simultan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tidak perlu mute original audio. Dan bila Bapak Ibu ingin berbicara, silakan langsung menyalakan atau meng-unmute mikrofon tanpa harus mematikan fitur penerjemahan ini. Ladies and gentlemen, if you are accessing the Zoom meeting using your laptop or PC, the interpretation feature available. If you go to your bottom right of your screen, you will find a globe icon labeled interpretation. Click one and then you will find different options there. Select English to listen the interpretation simultaneously from Indonesian to English. You don't have to mute original audio, and if you want to speak, just unmute your microphone without having to turn off the interpretation feature. Slide berikutnya. Bila Bapak Ibu mengakses menggunakan telepon seluler, fitur penerjemahan juga tersedia di sana. Di pojok kanan bawah akan ada 3 titik. Silakan klik, kemudian pilih language interpretation, pilih bahasa Indonesia untuk mendengarkan penerjemahan ke bahasa Indonesia. Kemudian tidak perlu mute original audio dan klik done untuk mengaktifasi fitur penerjemahannya. Ladies and gentlemen, if you are accessing the Zoom using your mobile phone, the simultaneous interpretation feature also available there. If you go to your bottom right of your mobile phone, you will find 3 dots. Click once and you will find language interpretation. Click one more time and then you will find different options similar to the previous one. Select English to listen to the interpretation. No need to mute original audio and click done to activate the interpretation feature in your mobile device. Next slide. Dan pada akhirnya, guna memastikan kelancaran pertemuan hari ini, host atau co-host akan melakukan mute audio atau stop video para peserta yang tidak sedang berbicara ketika mereka tanpa disengaja menyebabkan gangguan pada acara ini. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar suara pembicara dan juru bahasa tetap jelas. Please note that to ensure the smooth running of today's meeting, the host or co-host reserve the right to force mute the audio or turn off the videos of participants who are not speaking that may be unintentionally causing disruption to the meeting. This is to ensure that the audio of the speaker and interpreter remains clear at all times. We thank you for your cooperation in this matter and have a productive meeting. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta diskusi hari ini yang sudah hadir. Gimana ini kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga tetap baik dan tentunya tetap sehat juga meskipun kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nindita Hapsari, saya dari Earth Innovation Institute, dan hari ini saya berkesempatan untuk dapat membantu memandu acara. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak dan Ibu semua ke dalam acara seri diskusi Apa Kata Pekebun seri ketiga ini. Sepertinya sudah banyak ya yang sudah join nih, yang sudah bergabung di Zoom. Sekarang udah ada 79, luar biasa. Dan sepertinya nanti di YouTube juga sudah banyak nih. Memang sangat-sangat luar biasa sekali antusiasme dari Bapak Ibu peserta hari ini, dan semoga diskusi hari ini akan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sedikit saja mengenai seri diskusi Apa Kata Pekebun yang ketiga ini. Acara ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Fortasbi dan juga PT Musimas, dan juga didukung oleh Kementerian Pertanian dan UNDP Indonesia melalui Sustainable Palm Oil Initiative Project. Seri diskusi Apa Kata Pekebun ini yang ketiga itu sudah hari ini adalah seri diskusi Apa Kata Pekebun yang ketiga. Yang pertama dan kedua itu sudah dilaksanakan di beberapa bulan terakhir. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik, yaitu implementasi standar ISPO baru oleh pekebun swadaya, menggali tantangan dan pembelajaran. Nah, jadi hari ini kita bisa mendengar langsung dari para pekebun dan juga aktor-aktor yang telah berkecimpung untuk mendapatkan sertifikasi ISPO untuk pekebun swadaya. Nah, kita jadi penasaran nih, apa aja sih tantangan-tantangan yang mereka lewati dan pembelajaran apa saja sih yang mereka ambil selama proses tersebut. Tentunya ini sangat-sangat menarik sekali, dan saya yakin Bapak Ibu peserta juga mungkin sudah tidak sabar nih ingin mendengar paparan dari para narasumber kita. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengundang Pak Narno selaku Ketua Fortasbi untuk membuka acara ini. Kepada Bapak Narno, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dedi Junaidi, kemudian saya hormati Bapak serta Ibu para dari penanggap, dari Ibu Ita Munardini, kemudian Pak Hadi Sugeng, kemudian juga Pak Irfan Bahtiar. Untuk para narasumber, saya yang saya hormati rekan-rekan petani dari Pak Joko, kemudian ada Pak Sutiana, ada Ibu Sulastri, dan yang terakhir dari Bapak Rutman Simanjuntak dari manajer smallholder PT Musimas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah mendukung webinar ini. Semoga sertifikasi ISPO cepat terimplementasi di seluruh petani swadaya yang ada di Indonesia. Fortasbi adalah Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia. Forumnya petani swadaya yang berkantor di Bogor. Kemudian dengan sampai saat ini anggota Fortasbi sudah mencapai 41 anggota. Kemudian untuk jumlah petaninya kurang lebih sekitar 10.000 petani. Saya berharap kepada para pemangku kepentingan terkait sertifikasi ISPO agar kiranya ke depan bisa merangkul NGO lokal agar sertifikasi ISPO ini cepat terimplementasi kepada seluruh petani swadaya yang ada di Indonesia. Pada tahun 2017, mungkin baru pertama kali Asosiasi Amanah mendapatkan sertifikasi ISPO, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun, sudah banyak yang dapat sertifikat ISPO maupun RSPO, artinya bisa kolaborasi. Nah, saya juga berharap dengan kolaborasi ini antara ISPO dan RSPO ataupun ISPO dengan SCC mungkin akan lebih cepat petani swadaya atau grup anggota petani swadaya yang dapat sertifikat ISPO. Selanjutnya dengan mengucapkan terima kasih dan
kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Untuk acara pagi hari ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Semoga acara ini banyak bermanfaat buat petani swadaya khususnya dan umumnya pada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Narno atas pembukaannya. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Dedi Junaidi, selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, dan juga selaku Ketua Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Pak Dedi akan memberikan kata sambutan ya Pak ya untuk pagi hari ini. Jadi untuk Pak Dedi Junaidi, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nindita. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak, bisa dengan sangat jelas Pak. Bisa Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat semua Bapak sekalian. Pertama-tama tentu terima kasih atas kesempatan kami untuk diundang untuk memberikan sambutan dan satu kehormatan tentu bagi kami ya baik selaku Direktur Pengolahan Hasil Perkebunan ya juga selaku saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Sekretariat Pelaksana Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Di sini telah hadir para narasumber ya yang saya lihat mungkin saya sebutkan biar kita lebih akrab lagi, Pak Dunmar Simanjutak, kemudian Pak Joko Prasetyo, Pak Rusman penasihat Perumros KSB, Pak Hadi Sugeng dari GAPI, kemudian Pak Dubes, Pak Paryono Atianto, ya Pak Heri, serta Bapak sekalian yang sudah join ya di dalam webinar kaitannya dengan topik implementasi standar ISPO baru oleh pekebun ya, swadaya menggali tantangan dan pembelajaran. Bapak sekalian, tentu juga kami sangat mengapresiasi ya, saya kira ini kolaborasi yang luar biasa antara Portasbit tadi yang sudah Pak Ketua Umum Pak Haji Narno sudah membuka secara resmi ya, kemudian juga tentu mitra pelaku dari PT Musimas, kemudian juga Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perkebunan ya, juga SPO UNDP ya, kebetulan kami juga sebagai National Director dari SPO UNDP ya, saya kira memang sudah hal yang harus kita dukung ya, kolaborasi ya, sinergi forum multi pihak ini ya. Dan juga Bapak sekalian juga tentu dapat kami informasikan juga bahwa kaitannya dengan implementasi ya Rencana Aksi Nasional Kelapa Berkelanjutan ya kemarin ya saya kira kita baru juga sosialisasi dengan telah terbitnya ya surat edaran Menteri Dalam Negeri ya, itu kaitannya dengan penyusunan ya panduan pelaksanaan maupun pelaksanaan dari panduan untuk penyusunan ya rencana aksi daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten ya. Kemudian ya kaitannya dengan penyusunan forum multi pihak atau tim pelaksana daerah untuk di 26 provinsi ya sentra sawit dan untuk sekitar 217 kabupaten sentra sawit ya. Nah tentu kaitannya tentu pada akhirnya akan bermuara bagaimana karena menjadi salah satu yang akan fokus pemerintah ke depan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas para pekebun ya.
terutama tentu pekebun swadaya ya. Walaupun sebetulnya di dalam Undang-Undang 34 tahun 2014, 39, Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, kita tidak membedakan lagi apa pekebun swadaya ataupun pekebun eksplasma atau ekpir ya. Jelas itu pekebun ya. Tentu dengan kondisi ya memang fakta di lapangan ya banyak hal-hal yang memang menjadi perlu perhatian khusus ya kaitannya dengan pekebun swadaya ini ya, karena memang Bapak Ibu sekalian ini yang harus kita kembalikan ke apa ya, hitah atau hitoh dari pembangunan kelapa sawit pada awal kita mengembangkan kelapa sawit ya, karena sebetulnya dengan karakteristik sawit ini ya, kenapa di dalam regulasi kita sebetulnya membangun kebun kelapa sawit itu harus terintegrasi dengan pabrik pengolahan primer atau pabrik kelapa sawitnya. Karena memang kelapa sawit itu ya tidak bisa beda dengan tanaman perkebunan lain yang misalkan kopi, kakao ya. Begitu dipetik, dijemur itu dijual laku, atau dipetik juga langsung jual ceri udah laku, atau kelapa itu dipetik kelapa bulatnya dijual di pasar atau dipetik muda, kelapa muda laku. Nah, kalau sawit kan tidak, harus digiling ya melalui proses industri. Ini yang membedakan ya. Dan tentu sejalan dengan pengembangan industri ya, juga ternyata juga memerlukan luas yang kebun yang tadi ya cukup luas ya. Bisa sampai ribuan hektar tentu ya. Nah, kita misalkan di dalam ini minimal untuk yang terintegrasi ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya PP 26 2020 bahwa untuk membangun kebun yang terintegrasi itu minimal harus 6.000 hektar. Ya, apabila kurang harus melalui kemitraan. Nah, ini saya kira yang perlu dipahami ya. Nah, tentu karena sekarang juga kita menyadari ya kita sudah punya suatu data tutupan sawit 13,638 juta hektar, dan fakta di lapangan ya 6,7 juta hektar kurang lebih adalah milik pekebun, sekitar 41%, dan itu saat ini didominasi oleh perkebunan petani milik petani swadaya independen smallholder dengan berbagai tantangan dan permasalahannya. Ini yang harus bagaimana pemerintah harus hadir ya. Makanya dengan Impres nomor 6 tahun 2019 itulah saya kira dengan berbagai komponen ya, ada komponen A kaitannya dengan penguatan sumber data ya, peningkatan koordinasi dan pengembangan struktur saya kira sangat penting ya. Karena tadi sumber data ini saya kira menjadi bagaimana kita dalam menyusun perencanaan yang baik ya. Juga bagaimana tadi seberapa luas yang harus direplanting, diremajakan, seberapa luas misalkan yang tanaman perkebunan swadaya ini harus segera diremajakan walaupun umur tanamannya masih muda, karena tadi mungkin pada saat menanam tanaman sawitnya tadi tanaman benihnya tanaman bibitnya benih asalan ya, sehingga harus segera diremajakan. Ini menjadi target dari peremajaan sawit rakyat ya. Kemudian juga komponen B mengenai peningkatan kapasitas ya, kapasitas kapabilitas perkebunan ini juga menjadi sangat penting, juga menjadi salah satu target dari pemerintah ya. Nah, saya kira nih kolaborasi kita pada pagi ini juga bukti bagaimana pemerintah merangkul teman-teman mitra pembangunan ya, CSO termasuk terbentuknya Portasbi ya. Memang bagaimana sebetulnya penguatan kelembagaan itu yang memang kita dorong. Malahan mungkin ya dengan makin banyaknya petani sebetulnya kita dorong juga memungkinkan petani ini memiliki pabrik kelapa sawit ya. Nah, tentu dengan ada persyaratan khusus saya kira, karena memang tadi karakteristik sawit ini berbeda dengan komoditas lainnya. Demikian juga bagaimana tadi karena saat ini kan sawit ini dikembangkan secara monokultur, walaupun ya kami juga kemarin ada diskusi ya pada sore hari ya, teman-teman dari Portasbi juga hadir ya, sebetulnya ada peluang-peluang ya di mana sebetulnya bisa juga dilakukan secara tumpang sari ya, intensifikasi. Nah, itu peluang-peluang yang harus juga kita dorong juga ya. Dengan juga bagaimana mendorong nilai ekonomi dari limbah. Istilahnya kan tanaman palma itu tidak ada satupun dari bagian tanaman yang terbuang. Semua bisa berguna ya, bisa
menjadi nilai komersil ya. Itu saya kira harus kita dorong melalui Impres nomor 6. Kemudian juga bagaimana tadi karena luasnya lahan yang diperlukan ya, ada pembebasan lahan, ada sehingga sering juga adanya konflik ya. Komponen D ini menjadi penting mengenai penanganan juga bagaimana kepatuhan tadi ya. Jadi perbaikan tata kelola menjadi sangat penting ya, dan penanganan sengketa ya. Kita tidak menutup mata ya, kami sering Direktur Jenderal Perkebunan masih sering menerima surat-surat ya dari masyarakat aduan masih banyaknya tadi ya, misalkan mengenai fasilitasi kewajiban pembangunan masyarakat ya, dan adanya konflik ya, tentu ini harus kita selesaikan ya, karena mau tidak mau jangan sampai ya kita sudah misalkan sudah 10 tahun melaksanakan ISPO, tetapi sampai terakhir kita naikkan peraturan presiden ya melalui Permentan 44 2020, bahkan kita di Permentan 38 2020 juga sudah menerapkan nanti prinsip transparansi ya. Bagaimana juga ada pemantau independen, itu yang penting juga. Demikian juga yang komponen terakhir, bagaimana dilakukan percepatan sertifikasi ISPO ya. Saya kira tanpa dukungan ya, tanpa penyelesaian tadi ya, beberapa kendala tantangan tentu ini tidak akan bisa dilakukan. Padahal kita sudah menetapkan melalui Permen 43, menurut Perpres 44 2020 bahwa wajib bagi semua pelaku usaha baik pekebun maupun perusahaan. Tentu bagi pekebun kita masih akan tahun 2025. Nah, tentu ini juga persiapannya harus banyak ya. Makanya partisipasi lagi melalui kolaborasi ya, sinergi, pemangku kepentingan teman-teman dari CSO nih sangat kami harapkan, dan banyak sudah berkiprah ya. Nah, tentu juga demikian juga kita sudah punya BPDP kelapa sawit ya. Nah, mulai tahun ini sudah mengangkat untuk sertifikat ISPO, kemudian infrastruktur ya di jalan usaha tani, terutama kan banyak di lahan pekebun swadaya. Tentu tadi ini tim kami sudah mulai turun ke lapangan ya, mengverifikasi usulan-usulan ya. Nah, saya kira dengan kolaborasi dengan para pihak ya, dengan juga peningkatan SDM ya, ini juga sudah dari BPDP sawit ya. Nah, tentu harapan tadi ya akan makin meningkat lagi, bahwa betul-betul bahwa pembangunan kelapa sawit akan sejahterakan bagi semua pelaku, baik petani ya, pelaku usaha, dan juga bagaimana kontribusinya tadi yang penting terhadap lingkungan ya. Jangan sampai kesan negatif, padahal luar biasa ya tanaman sawit ini sebagai tanaman efisien ya, bagaimana juga pengelolaannya yang bisa mensejahterakan bagi dan juga berkontribusi kepada kita kaitkan dengan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan, itu Sustainable Development Goals tahun 2030. Jadi bagaimana peran di situ kelapa sawit bisa mensejahterakan, memberantas kemiskinan ya, mengurangi, yang penting misalkan mengurangi urbanisasi ya. Bagaimana orang udah hidup tunggal di desa ya, tentu dengan teknologi informasi kan sekarang kita bisa menjangkau seluruh dunia ya. Nah, itu hal-hal yang itu saya kira selanjutnya juga sebagai sumber devisa yang dimana sawit menjadi salah satu tulang punggung ya, dan tentu yang penting lagi tadi bagaimana kontribusi sawit ini terhadap konservasi lingkungan hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, dan juga penghormatan terhadap hak pekerja, hak perempuan, hak anak, ini akan terus kita dorong melalui implementasi KSB ini. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Dedi atas kata sambutannya. Menarik banget. Kalau saya boleh mengutip nih sedikit, merangkum sedikit dari apa yang Pak Dedi telah sampaikan di kata sambutannya, berarti sangat-sangat sangat-sangat positif sekali dari pemerintahnya, juga meningkatkan perhatiannya terhadap para pekebun swadaya dengan adanya sertifikasi ISPO, lalu juga fokus untuk meningkatkan kapasitas dari pekebun swadaya dan juga pembangunan infrastruktur. Tadi kalau saya boleh ngambil dua kata yang kayaknya penting banget, itu adalah kolaborasi dan sinergi antar multi pihak, di mana kolaborasi dan sinergi ini juga bisa harapannya bisa membantu mensejahterakan para pelaku bisnis, para pelaku yang ada di
industri kelapa sawit dan juga tetap tentunya menjaga lingkungan. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi atas kata sambutannya, dan berhubung sekarang sepertinya di Zoom sudah mulai ramai ya, udah ramai banget nih bahkan. Mungkin saya boleh mengajak Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom untuk foto bersama. Kalau berkenan mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya, nanti pihak panitia akan membantu untuk foto. Wah, sudah fresh nih, siap difoto, sudah semangat mendengarkan paparan dari narasumber kita. Siap, oke, mungkin kita tunggu sekitar 10 detik lagi untuk semuanya buka kamera. Wah, ramai sekali. Oke, ya, saya kasih aba-aba ya, akan difoto di dalam hitungan ketiga. Pihak panitia siap ya? 1, 2, 3. Oke, mungkin ada slide berikutnya dari pihak panitia untuk difoto. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, ada slide berikutnya lagi kah? Mungkin dari pihak panitia? Oke, 1, 2, 3. Tetap senyum ya Bapak Ibu ya. Oke, foto lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk diajak foto bersama. Ramai sekali ini hari ini, ya ampun, saya sendiri personally seneng loh. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja ke inti dari acara ini. Sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, yaitu pemaparan dari keempat narasumber kita. Nah, hari ini kita sudah ada 4 narasumber dari berbagai macam latar belakang ya, yang akan bercerita sedikit nih mengenai implementasi sertifikasi standar ISPO yang baru oleh Pekebun Swadaya. Jadi hari ini walaupun judulnya Apa Kata Pekebun, tapi kita juga ada nih salah satu narasumber kita dari pihak swasta. Jadi diskusi hari ini akan sangat-sangat kaya. Nah, jadi untuk tidak mengulur waktu lagi, gimana kalau misalnya kita kenalan langsung ke keempat narasumber kita. Oke, untuk hari ini kita ada 4 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Sutiana, yang pastinya Bapak Ibu peserta sudah tidak asing lagi nih dengan Bapak Sutiana. Beliau merupakan Ketua KUD Tani Subur yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu narasumber kedua kita adalah Pak Joko Prasetyo. Beliau juga merupakan Group Manager Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit di Pelalawan Siak di Provinsi Riau. Narasumber ketiga kita ada seorang Ibu Sulastri. Beliau merupakan Ketua ICS Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga narasumber keempat kita adalah Pak yang merupakan Manager Independent Smallholders PT Musimas. Jadi menarik sekali ya, kita tidak hanya mendengarkan pekebun saja, namun juga ada beberapa ada juga narasumber kita yang berasal dari sektor swasta. Nah, untuk Bapak Ibu peserta, ketika pemaparan, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa dimasukkan di kolom chat di Zoom atau juga di YouTube, untuk nantinya di akhir acara kita akan mengadakan sesi tanya-jawab kepada narasumber. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengundang nih, Bapak narasumber kita yang pertama, Bapak Sutiana dari KUD Tani Subur. Bapak mungkin bisa masuk ke ruang virtual kita, Pak. Waduh, Bapak, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat ya, Pak ya? Sepertinya lagi traveling nih, kayaknya lagi di hotel ya, Pak ya? Iya. Oke deh, Bapak, mungkin sudah siap, Pak, untuk memaparkan ini pengalamannya dalam mungkin proses surveillance ya, Pak ya, hari ini ya, bahan sharingnya ya. Bahan surveillance yang sudah dilaksanakan oleh Pekebun Swadaya dari KUD Tani Subur. Itu gimana sih Pak, kalau boleh cerita Pak, prosesnya dan juga tantangan-tantangan yang dialami. Silakan Bapak, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah ini ceria sekali Mbak, karena harga sawitnya selalu naik terus nih. Jadi sudah tembus di angka 3.000 untuk di Kalimantan Tengah.
Perkenalkan dulu, nama saya Pak Sutiana. Saya asli dari Boyolali ya, tapi sudah di Kalimantan kurang lebih sudah 37 tahun. Alhamdulillah. Kita bicara masalah sertifikasi ISPO. Oh ya, terlebih dahulu saya hormati Bapak Ibu semua yang sudah hadir di dalam acara webinar pada pagi menjelang siang ini. Mohon maaf sebetulnya untuk narasumbernya itu kemarin saya serahkan sama ketua ICS-nya, tetapi karena ketua ICS-nya anaknya lagi sakit, maka mau tidak mau saya harus hadir kembali. Karena hari ini saya ada acara ke Jogja, nanti jam 12.20 harus terbang. Mohon maaf. Bicara masalah ISPO, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami sudah memulai ya sertifikasi ISPO ini sejak tahun 2017. Ya, sejak tahun 2017, dan waktu itu alhamdulillah kami didampingi oleh NGO yaitu Inobu. Tetapi pada waktu pertama kali itu sebetulnya targetnya adalah untuk sertifikasi masalah RSPO. Tetapi hal ini kita diskusikan dengan pendamping kita, kenapa kita tidak sekali saja antara ISPO dan RSPO ini kita sama-sama maju. Karena apa? Karena hampir syarat-syaratnya hampir sama. Kenapa tidak kita sekalian saja? Nah, pada waktu itu akhirnya sekali kita sepakat bahwa udah, jadi sekali dayung itu dapat melampaui 2 pulau. Alhamdulillah yang pertama, tantangan yang pertama memang saya rasakan kelembagaan ya. Bagaimana petani ini yang biasanya masing-masing ini bisa tergabung dalam satu lembaga, kelembagaan, kelompok-kelompok tani. Karena hal ini saya anggap penting sekali berkenaan dengan masalah kelembagaan. Pertama kali tahun 2017 kami masih sedikit, kurang lebih sekitar 320-an hektar yang kami sertifikasi. Tetapi alhamdulillah tahun kedua sudah bisa mencapai ke angka 1.400-an hektar. Dan kami sudah masuk surveillance yang terakhir untuk RSPO-nya. Ya. RSPO-nya sudah masuk yang terakhir. Untuk ISPO-nya juga sudah sama-sama setiap kami surveillance berbarengan antara ISPO dan RSPO. Kemudian kami merasa bahwa ini penting ya, ini penting berkenaan dengan masalah sertifikasi petani kelapa sawit berkelanjutan. Selain daripada adanya satu kelembagaan kelompok-kelompok tani, yang pertama menjalin satu silaturahim, berdiskusi berkenaan dengan masalah kelapa sawit. Ini penting. Yang kedua, itu berkenaan dengan legal ya. Dengan adanya sertifikasi ISPO ini, maka legalitas kita selaku petani itu merasa mantap, merasa marem bahwa legal ini sangat penting. Karena ini juga nanti berkaitannya panjang. Termasuk berkenaan dengan masalah PSR. Nah, jadi dengan adanya hal-hal ini, maka para petani merasa bahwa ini memang sesuatu yang harus, ya, yang penting juga, ya, yang penting. Oleh karenanya kami hampir di desa kami, ya satu desa itu hampir 90% itu sudah mengikuti tentang sertifikasi baik ISPO maupun RSPO. Nah, legalitas ini juga ada juga hambatan-hambatan berkenaan dengan masalah legalitas. Ya. Dikarenakan kalau di legalnya ISPO ini berkenaan dengan masalah kepemilikan, yaitu wajib SHM. Tapi kami belum baca untuk yang NC yang baru, karena PNC yang baru kami belum begitu mengikuti. Maka pada waktu surveillance terakhir kemarin, bulan 9 kami melakukan surveillance, maka ada temuan yang selama ini tidak ada, hampir-hampir tidak ada temuan. Yang kemarin ada temuan berkenaan dengan masalah pelatihan, dikarenakan yang menginternal audit, ya, yang menginternal audit itu adalah orang yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan auditor. Nah, di situ ada temuannya. Ya. Karena terus terang saja, kami pada waktu didampingi oleh NGO dari Inobu, maka
kami memang terus terang saja untuk ISPO-nya hampir-hampir mandiri ya. Kalau sekarang mungkin ada bantuan dana dari dana apa namanya Halo, Pak Sutiana, agak sedikit terputus ya sepertinya ya. dan pengelolaan. Setelah juga yang sangat penting satu pelatihan-pelatihan, informasi-informasi, ya bagaimana kita bertani dengan baik agar ini ada satu keberlanjutan. Contohnya saja berkenaan dengan produksi. Yang selama ini petani-petani mandiri ini sering ya kurang memahami tentang kalau kita memanen buah mentah itu akibatnya apa sih, risikonya apa sih. Nah ternyata setelah diketahui sudah mengerti, oh ternyata dengan adanya kita mengambil TBS dengan yang betul-betul sudah pas, maka produksinya pun juga bisa bertambah. Karena tidak memaksakan, ya. Tidak memaksakan yang saya pertama tadi, seandainya saya contohkan, kalau kuku ini dipotong pada waktu masih putih, maka pasti akan sakit. Ya, pasti akan sakit. Kemudian apa yang kita makan hanya untuk penyembuhan itu. Yang kedua, berkenaan dengan masalah perawatan kebun. Kemudian juga NKT, yang selama ini katakanlah sungai-sungai kecil yang ada di sana, aliran-aliran sungai, ini perlu dipelihara. Dan alhamdulillah, kami juga sudah memasuki PSR, Peremajaan Sawit Rakyat. Kita mulai tahun 2019, ya, kita bisa juga menggunakan bibit yang betul-betul baik, ya, sehingga inilah pentingnya daripada untuk mengikuti daripada sertifikasi ISPO, ya, daripada ISPO. Jadi harapan besar kami, nah sekarang ini tadi yang dikatakan oleh dari kementerian tadi bahwa sebenarnya sawit ini memang tidak ada yang terbuang. Seperti kami, di tempat kami ada yang namanya integrasi sawit dan sapi. Maka dengan harga pupuk yang meningkat seperti ini, kami tidak terlalu merasa terbeban. Karena memang pupuk kami sudah menggunakan pupuk terintegrasinya antara sawit dan sapi tadi. Ya. Dan sekarang alhamdulillah, kemarin saya menggunakan saya buat pupuk kompos kurang lebih 80 ton per bulan. Nah, sekarang kami rubah karena saya pandang agak begitu panjang prosesnya, saya rubah menjadi pupuk hayati. Kami di tempat kami setiap hari itu harus memupuk kurang lebih sekitar 8.000 liter. Nah, sehingga inilah Bapak-bapak semuanya, teman-teman semuanya, saya yakin sekali apabila tanah kita juga tidak kimia 100%, dengan adanya pupuk yang kita manfaatkan daripada terintegrasinya tadi, antara kebun sawit dengan sapi, ini juga saya yakin juga akan ramah lingkungan, ya, akan sangat ramah lingkungan, ya. Dan itu bisa dilakukan, saya yakin, karena kita sudah punya pasar, artinya bahwa pasar pupuk adalah kebun kita sendiri, ya, pasar pupuk adalah kebun kita sendiri. Jadi harapan besar kami kepada bapak-bapak semuanya yang baik yang baru mau mengikuti sertifikasi ISPO ini ataupun yang belum, apa yang disampaikan tadi bahwa 2025 wajib ISPO, dan ini sebenarnya kalau dari pemikiran kami bahwa dikatakan sulit dikatakan mudah. Mudahnya itu apabila semuanya ada satu kebersamaan, termasuk adalah pemangku kebijakan. Contoh katakanlah berkenaan dengan STDB, berkenaan dengan legalnya SHM, kemudian juga SPPL-nya, ini kalau dibantu semua oleh stakeholder yang ada di Indonesia ini, saya yakin dan saya yakinnya tidak begitu ada kesulitan. Justru sekarang dengan adanya sertifikasi ISPO ini, yang kemarin teman-teman kita ini lahannya kurang legalnya, ini masih ada permasalahan, maka bisa segera tertangani dengan baik. Ya. Tertangani dengan baik. Pemerintah segera membantu, kalau memang ini katakanlah masih masuk dalam HP, prosesnya seperti apa supaya keluar dari HP itu. Kan begitu.
Kemudian juga bibit-bibit yang dulunya salah tadi sudah ada potensi untuk PSR. Nah, PSR ini kan syaratnya juga hampir sama dengan syarat yang kita mendapatkan sertifikasi ISPO. Ya, ini hampirnya. Jadi tantangan-tantangan kami sudah ada di sini. Ya, itu tapi salah satunya adalah belum ada sosialisasi terkait dengan standar baru. Ya, memang standar baru kami agak tidak begitu mengikuti ya. Karena kami selalu yang kami ikuti di standar RSPO, tetapi ya ternyata hanya kemarin ada temuannya hanya masalah pelatihan, ya hanya masalah pelatihan. Mudah-mudahan harapan kami teman-teman masyarakat Indonesia, yuk kita sama-sama dukung program pemerintah kita ini, ya dengan catatan harus dari pihak pemerintah sendiri juga harus hadir, ya harus hadir mendampingi. Kok saya sangat yakin ya apabila ini sosialisasi oleh pemerintah kepada pekebun-kebun kita ini dengan betul-betul dengan semangat yang tinggi, diberikan arahan-arahan, ini kok rasaku tidak begitu sulit untuk pencapaian daripada sertifikasi ISPO. Apalagi ya bahwa ada bantuan dana dari Badan Perkebunan tadi, ya, Badan Pengelola Perkebunan tadi, untuk mendampingi. Nah, ini luar biasa. Kemudian juga, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pemangku kebijakan, saya juga mempunyai satu masukan. Kadang-kadang masyarakat petani ini yang sebetulnya kebunnya sudah tidak layak. Sudah tidak layak lagi dan harus masuk PSR. Tetapi karena ada satu kekhawatiran. Nanti setelah direplanting hanya biaya sampai dengan TBM 0, bagaimana kelanjutannya? Kemudian pendapatan kami seperti apa? Nah, kami berpikirnya bahwa justru sekarang ini ada naiknya harga ini, kami bukan di kami terus terang aja ya, dalam pemikiran kami bukan eman-eman, bukan. Artinya sayang juga. Tetapi justru dengan harga tinggi ini saya replanting sebagian, maka ini justru akan menyeimbangkan. Karena masih ada harga tinggi, tetapi kalau harga tinggi justru tidak segera yang seharusnya sudah layak direplanting tidak direplanting, ini berisiko. Apabila nanti harga terjadi jatuh kembali. Ini yang kita lakukan. Jadi pesan saya kepada masyarakat sekali lagi, ayo kita sama-sama program pemerintah ini bareng-bareng disengkuyung, ya orang Jawa namanya disengkuyung, agar apa yang diharapkan adalah petani sawit berkelanjutan ini betul-betul menjadi cita-cita kita bersama. Termasuk bagaimana kita menjalin kebersamaan dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, bagaimana menjaga lingkungan dengan yang baik, ada aliran-aliran sungai dengan baiknya seperti itu. Kemudian sepanjang sungai ini juga jangan ditanami sawit semua, juga tanaman-tanaman yang sekiranya bisa menjaga daripada lingkungan, ya, daripada lingkungan kita. Nah, ini ada satu foto-foto ya, foto-foto kita di dalam melakukan satu proses sertifikasi ISPO ini ya. Memang terus terang saja kami merasa bahwa apabila ini ada satu kebersamaan, di sana ada pemerintah desa, ada pemerintah kecamatan, ada pemerintah kabupaten, ini bareng-bareng. Kalau di kita alhamdulillah seperti kita mencari STDB, ya kita mencari STDB ini sama sekali ada instruksi bupati bahwa untuk mencari untuk mencari STDB ini digratiskan. Salah satu contoh mempermudah seperti ini, mempercepat seperti ini. Ini salah satu contoh. Ya. Jadi sehingga kami di kecamatan kami, di kabupaten kami, ini sudah luar biasa. Luar biasa untuk semangat daripada agar sertifikasi baik ISPO maupun SPO. Memang kalau kami sarankan ya itu berkalibrasi, sinergi. Karena kalau yang ISPO tadi terus terang saja di sana tidak ada nilai daripada untuk mendapatkan reward pada waktu sudah mendapatkan sertifikat. Ya, tetapi bukan berarti bahwa itu menjadi satu-satunya, bukan. Ya, karena dengan adanya mengikuti sertifikasi ISPO ini banyak sekali hal yang bisa kita dapat sebagai petani. Legalitas jelas, ya, legalitasnya jelas. Kemudian juga bagaimana merawat kebun dengan baik, bagaimana memproduksi kelapa sawit dengan baik. Nah, inilah keuntungan-keuntungan kita. Jadi yang dikatakan untung itu tidak selalu berupa tentang duit. Mungkin itu Mbak dari saya ya, dari saya seperti itu. Ini juga sudah ada gambar-gambar yang kita sajikan.
Kami terus terang saja di koperasi kami ada banyak unit, ya. Ada banyak unit yang salah satu yang terakhir ini adalah penangkaran bibit kelapa sawit, karena kami ingin betul-betul ingin mendapatkan setelah PSR ini mendapatkan kualitas bibit yang betul-betul baik. Itu yang kita harapkan. Kemudian juga dengan PSR ini kita bisa menata kebun dengan baik. Aliran-aliran sungai kita benahi dengan baik. Itu yang kita harapkan. Mohon maaf, mungkin waktunya tinggal sedikit lagi. Ya. Siap Mbak. Saya pikir cukup juga, ya. Saya pikir cukup. Nanti di dalam diskusi, cuma nanti mungkin saya tidak bisa sampai habis karena saya harus check in dulu nanti. Takutnya nanti ada, karena kami ada mimpi besar, Mbak. Terus terang saja Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Kementerian tadi bahwa kami ada cita-cita besar. Kemarin kami sudah bersepakat dengan 9 koperasi, kita membuat koperasi sekunder, dan target kami adalah ingin membuat pabrik kelapa sawit. Jadi kami juga akan ke Jakarta, setelah ini juga akan mencoba untuk konsultasi dengan LPDB, bagaimana kita bisa mendapatkan permodalan agar cita-cita kami, masyarakat tidak lagi menjual TBS, tetapi bisa menjual CPO. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutiana, sangat-sangat inspiratif sekali nih pemaparannya. Tadi kalau saya tadi sempat nyatet juga sih, jadi memang banyak tantangan untuk mendapatkan sertifikasi, dan proses surveillance-nya pun juga memiliki banyak tantangan ya Pak ya, tapi terlepas dari itu pun juga sebenarnya manfaat dari sertifikasi ISPO ini juga banyak ya, menambahkan wawasan untuk pekebun swadaya juga, lalu juga menambah produksi TBS, dan tadi satu kata kunci lagi nih yang tadi Pak Sutiana sempat ngomong nih, kolaborasi ya Pak ya antar pemangku kepentingan, dan juga harapannya adalah untuk pemerintah bisa memberikan perhatian lebih kepada pekebun swadaya. Sekali lagi terima kasih Pak Sutiana atas pemaparannya. Sekarang kita bisa ke narasumber kita yang kedua nih, ada Pak Joko Prasetyo, Grup Manajer Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit di Pelalawan Siak. Mungkin Pak Joko bisa masuk ke ruang virtual kita, Bapak. Selamat pagi, Bapak Joko. Pagi, Mbak Dita. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Dita. Sehat. Ya, posisi di mana Pak sekarang, Bapak? Posisi di Kabupaten Pelalawan, Mbak Dita. Oke, siap. Jadi sudah ini ya Pak ya, sudah semangat mau bercerita sedikit nih mengenai proses implementasi dari sertifikat standar ISPO yang baru. Jadi untuk Pak Joko Prasetyo bisa langsung aja Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dedi Junedi selaku Ketua Sekretariat Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Yang saya hormati Bapak Narno selaku Ketua Pertasbi. Dan yang saya hormati Bapak Ronman Simanjuntak selaku Manajer ISA Musimas sekaligus pendamping kami. Bapak dan Ibu narasumber dan penanggap yang saya hormati, serta Bapak Ibu peserta yang mengikuti webinar hari ini yang saya hormati. Izinkan pertama ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Joko Prasetyo, saya dari Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak. Saya menjabat sebagai Ketua Asosiasi. Profesi sehari-hari saya sebagai petani sawit biasa. Saya bertani sawit sejak tahun 2008. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pertasbi atas kesempatan hari ini. Hari ini saya akan berbagi pengalaman asosiasi kami dalam mendapatkan sertifikasi ISPO sesuai dengan Permentan nomor 38 tahun 2020. Ya, slide selanjutnya. Sebelumnya saya mau cerita sedikit bagaimana terbentuknya asosiasi kami. Awal mulanya saya dan teman-teman di asosiasi hanya petani sawit biasa, lalu datanglah IFC, International Finance Corporation bersama Musimas memberikan pelatihan-pelatihan tentang kelapa sawit. Sebulan sekali kami berkumpul untuk membahas tentang kelapa sawit. Ada yang menerapkan di kebun, ada juga tidak, Bapak dan Ibu.
Lalu kami juga dijelaskan tentang sertifikasi RSPO. Dan kami tertarik untuk ikut sertifikasi itu. Lalu IFC dan Musimas mengumpulkan kami, petani-petani kelapa sawit yang mau untuk sertifikasi RSPO dan membantu dalam pembentukan asosiasi kami. Asosiasi kami itu terbentuk pada tanggal 25 September 2019. Saya terpilih sebagai ketua, di samping saya itu Bapak Lukman sebagai wakil, lalu di samping saya, di samping Pak Lukman, itu Pak Eko Budiono sebagai bendahara, dan yang paling ujung itu Bapak Suhemi J. Litonga sebagai sekretaris asosiasi. Asosiasi kami mendapatkan SK Kemenhumkam pada tanggal 20 Januari 2020 dan resmi menjadi anggota RSPO pada tanggal 22 Juli 2020. Next, selanjutnya. Saat ini jumlah anggota kami sebanyak 318 petani dengan luasan 1.171,82 hektar dan jumlah blok 468 blok, dan anggota asosiasi kami tersebar di 9 desa dan 2 kelurahan yang berada di Kabupaten Pelalawan serta Kabupaten Siak. Itulah sebabnya maka asosiasi kami bernama Pelalawan dan Siak. Next. Seiring berjalannya waktu, kami mulai belajar berorganisasi dan kami juga dipersiapkan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO. Sampai pada tanggal 1 September 2020, kami melaksanakan audit pertama kami dalam sertifikasi RSPO. Dan kami berhasil lulus audit dengan hasil tidak ada temuan, namun ada 11 OV yang menjadi PR kami. Setelah kami mendapatkan sertifikat audit, kami baru mulai merasakan manfaat dari sertifikasi RSPO kami. Kami makin semangat untuk mempertahankan sertifikat kami untuk audit selanjutnya. Dan atas arahan dari pendamping kami, PT Musimas, supaya tahun ini ikut dalam sertifikasi ISPO. Karena bisa dilakukan bersamaan dengan pendidikan RSPO. Akhirnya kami ikutin arahan dari pendamping kami, ditambah lagi adanya program reaksi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Pelalawan yang akhirnya membantu percepatan penerbitan STDB dan SPPL dari anggota kami. Untuk audit ISPO kami menjalani 2 tahap. Tahap yang pertama audit pada tanggal 22 Juli 2021 secara online dan hasilnya tidak ada temuan. Lalu dilanjutkan kembali ke tahap kedua sekaligus penilaian pertama sertifikasi RSPO kami pada tanggal 27 September 2021 dan hasilnya tidak ada temuan untuk ISPO dan RSPO, namun ada OV pada RSPO. Kami sangat bangga Bapak Ibu dengan hasil ini. Next. Tantangan dalam persiapan dan implementasi ISPO. Ada beberapa tantangan yang kami rasakan. Yang pertama, kami kurang paham sebenarnya apa itu ISPO untuk pertama kali Bapak Ibu. Dan apa manfaatnya bagi kami, petani. Lalu kami mulai diajarin tentang ISPO, diajarin tentang sistemnya bagaimana, apa prinsip dan kriterianya oleh pendamping kami. Bahkan saya diikut dalam pelatihan ISPO yang diadakan oleh Kompasia. Pelan-pelan kami mulai paham sedikit demi sedikit, dan kami mulai paham kalau ternyata ISPO sedikit berbeda dengan RSPO Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, pada ISPO ada poin-poin yang menurut saya kurang relevan pada petani swadaya. Yang pertama, pada pengurusan STDB dan SPPL Bapak Ibu. Pada ISPO, STDB dan SPPL sudah harus ada dilakukan pada audit awal. Kalau di RSPO, kalau sedang berproses itu sudah bisa diterima. Yang kedua, masalah tentang benih bersertifikat. Pada ISPO, petani kami rata-rata memiliki benih yang tidak bersertifikat. Padahal benih bersertifikat ini harus ada di program ISPO. Yang ketiga itu masalah harga. Pada ISPO meminta harga sesuai dengan penetapan harga diskon dan harus memiliki mitra. Nah, ini kami jadi petani swadaya masih belum bisa ikuti Ibu, Bapak sekalian. Namanya juga petani swadaya Bapak Ibu. Harga masih ikut harga agen. Jualnya juga lihat mana yang lebih tinggi harganya.
Jadi awalnya saya pikir ini kurang cocok dengan kondisi petani swadaya seperti kami ini. Yang ketiga itu selanjutnya pada sertifikasi ISPO. Tidak ada kredit CPO Bapak sekalian dari TBS yang disertifikasi ISPO. Yang bisa diperjualbelikan seperti sertifikasi ISPO yang kami dapat. Ini membuat semangat kami para petani agak sedikit kendur Bapak Ibu sekalian. Karena manfaat sertifikasi ISPO tidak dapat langsung dirasakan oleh petani ataupun asosiasi. Yang poin keempat, pada awal persiapan kami sangat kurang didukung oleh dinas dan pemerintahan daerah. Mungkin ini terjadi karena masih kurang pahamnya pemerintah daerah terhadap sertifikasi ISPO ini. Sehingga pada awal persiapan kami ada dukungan pemerintah, dukungan dari pemerintah itu sangat minim sekali. Yang kelima itu pada saat pengurusan STDB dan SPPL. Kami mulai mengurus STDB dan SPPL sejak tahun 2020 Bapak Ibu sekalian. Sebelum sertifikasi RSPO kami yang pertama. Namun dikarenakan prosedur dan segala persyaratan serta kondisi dinas yang masih kurang memahami terkait pentingnya STDB bagi petani. Sehingga itu menyulitkan kami untuk mengurus pada awal-awal persiapan. Pak Joko, Next, Ibu, Bapak Ibu. waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, siap, Bu, Bapak. Nah, untuk peluang dan persiapan, yang pertama, nah di sini ada beberapa peluang yang kami miliki sehingga proses ISPO ini berjalan di asosiasi kami dan mungkin berjalan seperti contohnya pada penguatan kelembagaan. Yang pertama itu penguatan kelembagaan. Ini sangat penting bagi kami petani swadaya karena dulu masih belum terbiasa kami dengan berorganisasi, tapi sekarang kita sudah terbiasa dengan organisasi. Jadi jikalau kelembagaan petani tidak kuat, pasti akan menyulitkan pengurus dalam meyakinkan anggota untuk membayar PBB, mengurus STDB dan SPPL serta legalitas lainnya. Itu karena kekuatan lembaga petani kita yang harus kita lakukan adalah yang pertama melakukan rapat rutin bulanan kepada anggota, yang kedua melakukan RAT setiap tahun yang kita lakukan, yang ketiga itu membuat kegiatan yang bersifat gotong royong dan kebersamaan. Itu akan menguatkan kelembagaan kita sehingga pengurus dapat mengajak anggotanya untuk dapat mentaati peraturan dengan legalitas mengenai pembayaran pajaknya serta menegaskan legalitas surat tanahnya. Yang poin kedua, melakukan tata cara budidaya yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Karena ini juga merupakan salah satu poin penting Bapak dan Ibu dalam sertifikasi ISPO. Jadi mulailah kami melakukan teknis budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan di kebunnya sesuai dengan arahan prinsip dan kriteria ISPO. Yang ketiga yaitu adanya rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Ini sangat membantu kami khususnya dalam pengurusan STDB dan SPPL. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau pada awal persiapan kami sangat kesulitan dalam pengurusan STDB dan SPPL. Sehingga pada waktu itu Ibu Doris dari Dirjen Bun bersama Protasbi mengadakan rapat bersama Bupati di Kabupaten Pelalawan membahas tentang RAN KSB dan sosialisasi ISPO. Ini yang membuat pemerintah daerah khususnya dinas terkait ISPO mendukung kami dalam mendapatkan sertifikasi ISPO ini. Ya, terima kasih. Jadi itulah. Dan jadi pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup, Mbak Dita, sama Dinas PT TSP dan pemerintah Kabupaten Pelalawan yang sudah mendukung kami. Tidak lupa juga kepada Ibu Doris yang sudah mendukung kami dalam kegiatan ini, dalam penerbitan STDB. Dan yang terakhir itu Bu, ada juga dukungan dari Musimas. Terima kasih juga kepada PT Musimas atas dukungannya selama ini. Terima kasih Pak Rokman dan Bapak Rob yang jauh-jauh datang dari Medan untuk datang kemari ke Pekanbaru. Dan harapan saya juga kepada Musimas yang melakukan dukungan seperti ini, karena banyak petani-petani yang perlu dukungan yang lain, yang dibina seperti kami, agar dapat tersertifikasi. Dan dukungan seperti ini sangat diperlukan bagi petani kami, petani swadaya. Siap, terima kasih. Dan selanjutnya yang ketujuh, Pak, Bu, terima kasih banyak pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Joko atas pemaparannya. Menarik ya, ada beberapa poin juga yang kayaknya sama seperti yang dipaparkan juga oleh Ya, Bapak sama, Sutyana Mbak. di awal. Kan Ya, ada jadi banyak ada memang. beberapa tantangan yang dihadapi oleh grup Pak Joko, namun juga ada beberapa peluang juga nih seperti penguatan kelembagaan dan juga adanya pengetahuan mengenai praktek-praktek untuk membudidayakan kelapa sawit yang berkelanjutan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung ke pembicara kita yang ketiga, narasumber kita yang ketiga, ada Ibu Sulastri dari ICS Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng, Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin Ibu Sulastri bisa masuk ke ruang virtual kita, Ibu. Oke. Ya, terima selamat kasih, pagi, Ibu. Ya, makasih buat Mbak Dita, terima kasih waktunya. Ya mungkin untuk pertama kali yang bisa saya sampaikan, saya mau nyapa-nyapa dulu nih, ya Mbak Dita. Untuk semua yang menghadiri di sini, saya terima kasih. Selaku Mbak Dita, selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Fortasbi yang sudah memberikan saya tempat untuk menjadi narasumber di acara pada hari ini. Dan salam kenal dari saya kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan ikut serta pada pagi hari ini. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri Rahmawati, saya dari ICS, Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng. Mungkin langsung saja saya paparkan, tidak banyak dari Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng ini. Awal koperasi saya, Mutiara Kongbeng telah mengikuti program sertifikasi pada tahun 2020. Dan untuk ISPO saat ini mungkin pembangunannya yang untuk Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng ya tahun 2020 itu untuk Ibu Sulastri sepertinya agak sedikit terputus ya koneksinya mungkin. Di sini mungkin jaringannya juga kurang bagus Mbak Dita. Oh, ya oke. Boleh lanjut Bu, sekarang sudah jelas suaranya. Oke, makasih Mbak Dita. Saya kembali lagi ke latar belakang Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng. Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng ini berdiri dan mendapatkan sertifikasi ISPO pada tahun 2019, 23 Maret. Dan berdirinya koperasi kami tanggal 15 September 2015 dengan total anggota 118 anggota, luasan lahan yang sekarang dengan anggota 118 ini 649,2 hektar, alamat Jalan Danau Kerinci, Desa Makmurjaya, Kecamatan Kongbeng dan Kabupaten Kutai Timur. Untuk pendukung mitra kami di saat mendapatkan sertifikasi ISPO, mitra kami ada yang mendukung, yaitu mitra kami pendukung dari perusahaan Sinarmas dan Bekam. Mbak Dita? Iya, Ibu. Ya, mungkin saya kira putus, maaf Mbak Dita. Mungkin bisa di next Mbak Dita. Manfaat dari sertifikasi ISPO bagi kami yaitu alhamdulillah dari mitra kami telah membantu sampai kami menemukan legalitas lahan kami yang lebih jelas, mendapatkan SHM, surat hak milik, STDB, surat tanda daftar budidaya, SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil.
Kedua, dampak kemitraan kami lebih sangat diperhatikan oleh mitra kami, yaitu perusahaan Sinarmas. Lebih diprioritaskan TBS kami yang tadinya pernah nih, mungkin ada cerita sedikit lah Mbak Dita ya. Dulu dari koperasi kami ini Mbak Dita, SPB itu sangat dibatasin. Kami buah itu sampai ada nih Mbak Dita, sampai dibakar karena nggak laku, karena kami nggak tahu harus kemana gitu kan. Nah, jadi ya itu, terima kasih untuk mitra kami, perusahaan Sinarmas yang sudah mau membantu kami dengan legalitas yang lebih jelas, dan sampai saat ini kita mau untuk melanjut ke sertifikasi RSPO. Kami sangat-sangat berterima kasih dengan ada bantuan dari tim GIS juga. Terima kasih sekali. Dan ini dampak-dampak kemitraan kami lebih membantu pengadaan pupuk, pestisida, mendapatkan pelatihan, praktek perkebunan yang baik, alhamdulillah. Dan pokoknya petani kami yang dulunya tidak mengerti dan memahami apa itu dari sertifikasi ISPO yang harus mereka ikuti kriterianya. Banyak petani kami yang sebagian banyak tidak memahami tata caranya bagaimana. Alhamdulillah untuk sekarang ada peningkatan lebih dari itu. Semoga nanti ke depannya untuk sertifikasi RSPO, petani kami bisa semaksimal mungkin dan bisa lebih memahami lagi, ikut serta, dan bisa lanjut ke sertifikasi RSPO. Bisa di next lagi Mbak Dita. Saran dan usulan dari kami yaitu, satu, agar syarat sertifikasi ISPO untuk petani dapat lebih disederhanakan. Dua, membantu menyediakan pelatih lokal sehingga kami dapat dilatih oleh pelatih tersebut, dan anggota-anggota petani swadaya kami mungkin kebanyakan yang belum masih memahami apa itu sertifikasi, apa itu yang mau dituju ini, seperti sertifikasi berkelanjutan RSPO ini. Dan mohon sering dilakukan kunjungan oleh pemerintah untuk petani yang mendapatkan sertifikasi yang ada di koperasi kami, membentuk forum anggota sertifikasi agar mempermudah dalam sebagai informasi dan komunikasi, dan bisa mungkin membantu petani-petani kami bersertifikasi ISPO. Harga TBS-nya dapat dibedakan dengan petani yang belum bersertifikasi. Memperluas program STDB gratis untuk petani kami. Dukungan kuat dari perusahaan harus ada. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Ya, ini foto-foto kegiatan sertifikasi. Next Mbak Dita, yang di fotonya tadi Mbak Dita. Halo. Sudah kelihatan Ibu Sulastri foto-fotonya? Belum ini Bu. Ya, oke sudah Bu. Nah, foto-foto kegiatan sertifikasi ISPO dan persiapan sertifikasi RSPO ini, mungkin dari sertifikasi ISPO tadi saya sudah menjelaskan, karena dulu banyak petaninya yang tidak memahami, sebagian banyak tidak mengikuti tata caranya dan tidak tahu kriteria-kriteria apa yang harus mereka lakukan. Dan alhamdulillah untuk persiapan sertifikasi RSPO ini, petani-petani swadaya yang ada di Koperasi Jasa Mutiara Kombeng mulai aktif, mulai mengerti, mulai memahami, dan sekarang alhamdulillah mulai banyak yang ikut serta dalam kegiatan ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan ada satu mungkin
permintaan saya mungkin bisa didengar oleh pemerintah kami. Mungkin itu aja saya bisa minta semoga kita ke depannya bisa dibantu, didukung, dan bisa lebih diperhatikan biar kita bisa mengikuti sertifikasi berkelanjutan RSPO. Untuk sekian, terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Maaf kalau ada sedikit kesalahan dari perkataan saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk mitra-mitra kami yang sudah mendukung, untuk Portasbi, terima kasih, mitra kami Sinarmas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparannya Ibu Sulastri. Menarik sekali nih. Tadi dengar Ibu Sulastri cerita katanya TBS sempat dibakar karena belum nggak ada yang ngambil ya Ibu ya, itu agak sedikit aduh sayangnya yang nyesek gitu. Tapi dengan sayang banget. Dengan adanya ISPO ini sekarang juga dengan ada kerjasama juga ya dengan PT Sinarmas, jadi bisa diambil dan juga lebih aman lah gitu ya Bu ya, maksudnya ya, aman. juga lebih jelas. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sulastri atas pemaparannya. Lalu kita bisa sekarang lanjut nih ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Bapak Rutman Simanjuntak ya dari PT Musimas. Ya, Pak Rutman Simanjuntak ini merupakan bentar. Ya, mungkin Pak Rutman Simanjuntak bisa masuk ke ruang virtual dulu, Pak. Ya, halo Pak Rutman Simanjuntak, gimana kabarnya Bapak? Bapak kayaknya masih di mute ya Pak ya audionya? Oke, terima kasih Mbak Dita. Ya, selamat pagi Mbak Dita. Selamat pagi juga Pak Rutman. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari 3 narasumber kita yang dari sisi pekebun ya Pak ya, lebih sisi ke aktor yang ada langsung di lapangan. Nah, sekarang mungkin akan sangat menarik nih mendengar sisi dari perusahaan yang memiliki program membantu mendukung para pekebun swadaya. Jadi untuk Pak Rutman Simanjuntak, waktu dan tempat kami persilakan ya Pak ya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Sedikit saya akan memperkenalkan diri buat Bapak Ibu. Nama saya Rutman Simanjuntak, saya dari Manajer Independent Smallholder DPT Musimas. Saya sudah bekerja di Musimas kurang lebih 16 tahun sejak lulus kuliah langsung di Musimas. Dan saya berkecimpung di smallholder itu sudah 6 tahun dari 2015. Terima kasih buat kesempatannya Mbak Dita. Yang saya hormati Bapak Dedi Junedi selaku Direktur Perkebunan dan juga ada Pak Narno selaku Ketua Portasbi dan Bapak Ibu yang hadir di webinar kita untuk pagi hari ini. Saya akan sedikit menjelaskan dari mana strategi implementasi ISPO dari perusahaan PT Musimas. Terima kasih. Slide-nya Mbak Dita. Apa strategi atau dukungan dari perusahaan PT Musimas yang kita lakukan? Sekilas sedikit kita jelaskan tentang apa sih Musimas? Musimas itu ada kantor pusat kita ada di Singapura. Total penjualan kita di tahun 2019 ada 6,6 miliar US dollar dan kapasitas penjualan kita di tahun 2019 itu 10,8 juta ton. Dan keberadaan perusahaan kita ada di 13 negara dan jumlah pekerja kita ada 37.000 pekerja di seluruh dunia. Inilah sekilas sedikit tentang Musimas yang saya sampaikan. Next slide-nya Mbak Dita. Next slide-nya. Sorry. Oke. Sedikit apa yang pencapaian keberlanjutan yang dicapai oleh Musimas, perkebunan Musimas. Yang pertama, perusahaan pertama kali di Indonesia yang bergabung di RSPO di tahun 2004. Di tahun 2009, perkebunan pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi RSPO. Di tahun 2010 juga KKP pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi RSPO. Di tahun 2012 juga perkebun pertama yang meraih sertifikasi ISPO.
Di tahun 2014 kita mengumumkan kebijakan berkelanjutan yang komprehensif yang berlaku hingga pemasok pihak ketiga. Di tahun 2018 Musimas menerbitkan laporan keberlanjutan pertama, dan di tahun 2019 perusahaan Musimas juga perusahaan kelapa sawit yang pertama yang terverifikasi POIG. Yang kedua, perusahaan kelapa sawit yang pertama dan petani swadaya dari program petani kami yang menerima sertifikasi RSPO. Di tahun 2020 kita melakukan pembaruan kebijakan berkelanjutan dan kita juga meluncurkan yang namanya Social Impact Report. Inilah salah satu pencapaian PT Musimas yang kita bisa capai di perkebunan kita. Next. Mengapa kita, sedikit saya jelaskan, mengapa perlu pembaruan kebijakan keberlanjutan ini. Bapak Ibu bisa melihat kebijakan keberlanjutan Musimas 2020 dapat diakses di Sustainability Policy kita. Next. Next, Mbak. Kebijakan 2020 yang kita lakukan sebelumnya kelanjutan daripada komitmen 2014 PT Musimas yaitu rantai pasok NDPE, no pit, no deforestation, no exploitation. Yang kedua adalah meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga berlaku untuk pemasok dan kontraktor kita. Dengan adanya komitmen ini kita melakukan perluasan cakupan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu memperluas cakupan hingga kopra dan minyak kelapa. Yang ketiga, mengurangi pemakaian kertas dan kemasan. Yang ketiga itu adalah berbagi inovasi. Inilah kebijakan 2020 yang kita lakukan. Next. Mbak Dita. Next. Oke. Dari kebijakan 2020, ada 4 viral yang kita, poin penting yang kita sampaikan di PT Musimas. Yang pertama adalah, viral pertama adalah, bagaimana kita meningkatkan taraf hidup petani, pekerja, dan masyarakat. Yang kedua, bagaimana memberikan dampak lingkungan yang positif. Yang ketiga, bagaimana memelihara hubungan yang bertanggung jawab dan berkepanjangan dengan para pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Dan yang paling penting yang keempat juga, bagaimana menjadi pelopor inovasi dalam praktek berkelanjutan. Inilah 4 viral penting yang kita lakukan di kebijakan di 2020. Next. Oke, kita akan membahas satu persatu bagaimana meningkatkan, yang pertama, viral pertama, meningkatkan taraf hidup petani, pekerja, dan masyarakat. Di sini kita akan membangun bagaimana hak asasi manusia, hak masyarakat setempat, dan adat. Yang kedua, mendukung masyarakat setempat. Yang ketiga, keragaman dan kesetaraan gender. Yang keempat, hak pekerja, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah mengikut sertakan petani swadaya. Next. Viral yang kedua, memberikan dampak lingkungan yang positif. Apa yang Musimas lakukan terhadap kebijakan keberlanjutan, tidak melakukan deforestasi, tidak melakukan penanaman baru di lahan gambut, tidak menggunakan api, ketelusuran TBS, mengurangi emisi gas rumah kaca, akuntabilisasi pengolahan air, dan mengurangi pemakaian kertas dan kemasan. Next. Viral yang ketiga itu memelihara hubungan dan bertanggung jawab berkepanjangan dengan para pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Di sini kita menjelaskan bahwa kerjasama di sepanjang rantai pasok dan landscape, memberi dukungan kepada para pemasok. Yang ketiga itu bagaimana menyelesaikan keluhan dengan kontrol purchase protokol atau CPP. Next. Yang keempat itu menjadi pelopor inovasi dalam praktek berkelanjutan. Budaya Musimas yang menerapkan staff-led innovation. Yang kedua, penelitian yang dapat diterapkan untuk berkelanjutan, berbagai inovasi kepada petani, dan pelaporan dan pemautan individu di seluruh industri. Next. Dari 4 viral tersebut, kita ada namanya peta jalan menuju basis pasokan yang bertanggung jawab, di mana Musimas berkomitmen terhadap pemasok, telah berkomitmen terhadap NDPE, dan yang selanjutnya itu adalah ketelusuran. Jadi ketelusuran tersebut adalah bahwa Musimas harus menelusuri dari mana supply TBS daripada PT Musimas. Bagaimana cara kita itu yaitu melacak perkembangan melalui peta jalan laporan keberlanjutan, melalui pemantauan konsesi dan juga smallholder hub. Smallholder hub yang dikatakan di sini adalah Musimas berkomitmen bekerja sama dengan engagement pemerintah untuk membina para petani-petani kecil yang ada di Indonesia. Salah satu proyek yang sudah kita lakukan adalah di Aceh Tamiang, Aceh Singkil, dan akan di Subuh Salam.
Jadi kita mengundang pemerintah untuk membantu pelatihan-pelatihan terhadap petani kecil. Next. Dari jalan tersebut di sini kita akan menjelaskan dengan petani swadaya. Program petani swadaya yang kita lakukan ada tersebar di Indonesia. Jadi Musimas sampai saat ini to date September kita sudah membina 35.000 petani dan 77.000 hektar. Itu ada ini benar-benar adalah independen murni dan swadaya. Jadi ini kita tersebar di Sumatera, di Riau, Kalimantan, Aceh, dan bahkan di Sumatera Selatan. Next. Oke, dari 35.000 petani yang kita bina atau 77.000 hektar itu, Musimas telah melakukan mengajak engagement para petani itu untuk melakukan sertifikasi RSPO yang pertama. Jadi ada 4 lokasi yang kita sudah lakukan sertifikasi RSPO, ada di Labuhan Batu, Sumatera Utara, ada di Pelabuhan Riau, yaitu ada Pak Joko, ada di Riau, ada Rokan Hulu di Riau juga. Jadi total petani kita yang sudah sertifikasi RSPO di tahun 2021 itu adalah 2.295 petani dan luasannya adalah 5.944,77 hektar. Inilah pencapaian yang kita lakukan. Jadi terakhir kita audit di September 2021. Next. Rutman, mohon maaf, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Oke, setelah kita melakukan RSPO pertama kali dengan adanya regulasi Permentan nomor 38 di tahun 2020, Musimas dengan berkomitmen untuk membina para petani kecil kita untuk melakukan sertifikasi ISPO. Di sini kita sudah mendapatkan sertifikasi ISPO di 3 lokasi dan di 3 asosiasi, kurang lebih 1.226 hektar yang kita sudah lakukan sertifikasi, luasannya itu adalah 2.761,71. Di sini saya jelaskan kenapa di satu wilayah kita tidak mendapatkan sertifikasi ISPO di tahun ini, khususnya di Rokan Hilir Riau, karena kendalanya adalah pemerintah, kendala yang kita hadapi adalah pengurusan STDB itu belum bisa dikeluarkan di tahun 2021 oleh pemerintah Rokan Hilir, sehingga petani kita tidak bisa ikut untuk ISPO. Dan perlu Bapak Ibu ketahui untuk sertifikasi RSPO dan ISPO yang kita lakukan adalah tahun ini bersamaan. Jadi kita RSPO sekaligus dengan ISPO. Next. Apa strategi yang dapat mendukung petani swadaya? Ini yang paling penting kita diskusikan pada webinar kali ini adalah karena komitmen Musimas adalah meningkatkan taraf hidup petani melalui peningkatan produksi kebun petani. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan komunikasi dengan petani juga. Yang ketiga, mengubah pola pikir petani mengenai perubahan tentang budidaya kelapa sawit yang baik. Yang keempat, mengajak petani untuk memahami budidaya kelapa sawit yang baik. Dan yang kelima, membangun kolaborasi antara pihak yang terkait dalam mencapai rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan, seperti dukungan pemerintah dalam sosialisasi serta sertifikasi ISPO kepada petani kelapa sawit. Yang kedua, bagaimana dukungan pemerintah kepada petani untuk mendapatkan akses pendanaan sertifikasi ISPO yang di dalam Permentan dijelaskan adanya dana BPDPKS terhadap sertifikasi ISPO. Jadi ini petani-petani kita belum bisa mendapatkan bagaimana akses tersebut. Yang ketiga, dukungan pemerintah dalam pembuatan legalitas perkebunan petani seperti surat pemilikan lahan, verifikasi terhadap status kawasan, pengurusan surat tanda daftar budidaya, dan surat pernyataan pola lingkungan. Inilah strategi-strategi yang perlu kita dukung untuk meningkatkan pencapaian implementasi ISPO tersebut dapat dicapai. Next. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Jadi itulah strategi dukungan yang dilakukan oleh perusahaan Musimas terhadap petani-petani kecil, sehingga implementasi ISPO Permentan nomor 38 tahun 2020 kita dapat lakukan, dan kita bersyukur di tahun 2021 adanya kerjasama yang bagus antara pemerintah. Akhirnya kami bisa membawa petani-petani kita seluas 1.200 petani dan luasan 2.700 hektar untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Jadi ke depan masih banyak luasan petani-petani kami yang akan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO dan ISPO. Kami mengharap dari perusahaan swasta adanya keterlibatan stakeholder, khususnya di pihak pemerintah, kerjasama membantu sehingga RAN KSB yang kita lakukan itu dapat dicapai. Terima kasih buat semuanya, selamat pagi, dan terima kasih buat Bu Dita. Saya sampaikan kembali Mbak Dita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rutman Simanjuntak dari PT Musimas selaku Manager Independent Smallholders. Oke, tadi menarik sekali ternyata komitmen dari PT Musimas ini juga sangat banyak
menyentuh juga aspek sosial untuk menyejahterakan petani dan juga tentunya aspek lingkungan ya Pak ya. Tadi sepertinya dari keempat narasumber ini ada beberapa poin yang kayaknya sama ya tantangannya seperti sosialisasi dan juga masalah legalitas dan administratifnya juga. Nah, mungkin nanti ini bisa kita singgung lagi, mungkin bisa kita bahas di sesi berikutnya, yaitu sesi tanggapan. Untuk mengingatkan saja untuk Bapak dan Ibu peserta yang memiliki pertanyaan kepada para narasumber kita, mungkin bisa dicantumkan di kolom chat box di Zoom maupun di kanal YouTube, karena nantinya kita akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke sesi tersebut, saya ingin mendengar tanggapan dari Bapak Ibu penanggap kita. Jadi hari ini telah bergabung bersama kita ada 3 orang penanggap, ya. Mungkin bisa ditampilkan penanggapnya. Oke. Penanggap pertama kita adalah Ibu Ita Munardini selaku Koordinator Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dari Kementerian Pertanian. Lalu ada Pak Hadi Sugeng selaku Ketua Bidang Implementasi ISPO GAPKI, dan juga Pak Irfan Bakhtiar dari Proyek SPOSI atau Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia dari Yayasan Kehati. Nah, untuk mempersingkat waktu nih kita langsung ke Ibu Ita aja. Ibu, tadi kan kita sudah mendengar nih dari keempat narasumber kita. Nah, salah satu tantangannya sih kayaknya yang lumayan umum dibicarakan itu adalah terkait pelatihan, terkait ketersediaan pelatih ISPO untuk pekebun. Nah, kira-kira ini dari Ibu Ita Munardini, tanggapannya apa nih, Ibu? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dita. Saya mungkin memulai dengan sertifikasi, karena skupnya adalah sertifikasi bagi pekebun yang sifatnya adalah mandatori, dan ini harus kita siapkan secara baik. Ada 4 hal dalam suatu sistem. Kalau kita menyiapkan suatu sistem, ada 4 hal yang harus kita siapkan, ya pemerintah siapkan maksudnya, yaitu regulasinya, kemudian skema sertifikasinya, kemudian penyiapan SDM-nya, dan kemudian pasar. Dari keempat ini regulasi sudah siap, artinya ada Perpres, kemudian ada Permentan, ada Inpres 6 sebagai tools ya. Kemudian untuk skema akreditasi sertifikasi juga sudah disiapkan, dan sekarang bagaimana dengan penyiapan SDM-nya? Nah, di dalam penyiapan SDM ini ada 2 hal, SDM yang dinilai yaitu pekebun ya, dan SDM yang menilai. Untuk SDM yang menilai itu contohnya adalah auditor dari lembaga sertifikasi independen yang sudah yang kredibilitas ya diakui oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, sekarang bagaimana penyiapan dengan SDM yang dinilai? Untuk SDM yang dinilai ini mekanisme untuk menjawab SDM ini sebetulnya pemerintah juga sudah menyiapkan suatu tools ya, yaitu Kepmentan 40/2020 terkait dengan penumbuhan pengembangan penyuluh swadaya dan swasta yang di kawasan perkebunan kelapa sawit yang lead-nya adalah BPSDMP, Badan SDM. Dan sejalan dengan itu BPSDMP juga sedang proses finalisasi SKKNI terkait dengan sertifikasi kompetensi atau sertifikasi personel yang di dalamnya ada bagi petugas-petugas atau pegawai yang ada di perkebunan. Saya kira ada satu sebagai untuk mengakhiri ini, Mbak Dita, kemitraan dengan perusahaan itu menjadi suatu kunci ya
Dan pembentukan internal control system itu menjadi suatu kunci, karena sebelum dinilai oleh lembaga eksternal untuk mendapatkan sertifikat, tentu kelompok itu harus melakukan pengawasan internal terlebih dahulu. Ini juga untuk meminimalisir biaya sertifikasi. Saya kira itu kemudian peran dari CSO ya, bersama-sama dengan perusahaan atau mitranya itu juga sangat perlu kita underline untuk meningkatkan atau tata kelola perkebunan yang baik bagi pekebun. Saya kira itu, Mbak Dita. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ita atas tanggapannya, menarik sekali. Berarti memang harus ada ya kemitraan dengan perusahaan dan juga dengan pihak lainnya seperti organisasi masyarakat atau CSO. Nah, kebetulan sekali tadi Ibu Ita bilang nih, menyebutkan tentang kemitraan, karena pertanyaan kedua saya nih kepada Bapak penanggap kedua, Bapak Hadi, mungkin bisa bergabung bersama kita, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Moderator. Nah, saya mau nanya nih untuk Bapak Hadi, kira-kira menurut Bapak, terkait kemitraan, ya, menurut Bapak tuh peran yang bisa diambil untuk perusahaan itu untuk mendorong sertifikasi ISPO itu apa aja, Pak? Baik, jadi sebelumnya saya sampaikan ya, Bu Moderator, tentang pencapaian ISPO ya, tentang penyelesaian ISPO dari yang dirilis oleh KAN di September 2021, dari total 841 sertifikat, anggota GAPKI sudah 60% bersertifikat, kemudian alhamdulillah pekebun atau petani meskipun belum mandatori sudah ada 3% atau 24 sertifikat. Nah, ini adalah salah satu contoh atau bentuk tanggung jawab moral daripada perusahaan anggota asosiasi di GAPKI untuk mengajak teman-teman di petani swadaya maupun petani plasma untuk bersertifikat ISPO. Ya. Jadi tadi beberapa narasumber dari rekan-rekan pekebun itu sedemikian antusiasnya, betul-betul antusias kepingin untuk sertifikat ISPO, walaupun masih belum diwajibkan, tanda kutip masih tahun 2025. Nah, di sini saya berbicara, GAPKI punya tanggung jawab moral untuk mengajak rekan-rekan petani bersertifikat, karena ini merupakan suatu traceability ataupun ketelusuran daripada rantai pasok di perusahaan anggota GAPKI. Nah, beberapa kendala yang kami alami setelah kami berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan itu sebenarnya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah menyangkut dengan legalitas ya. Seperti disampaikan oleh Pak Dedi tadi, sekitar 41% atau 6,7 juta hektar itu adalah petani, baik swadaya maupun plasma. Dan sekitar 2,5 juta ini tanda kutip bermasalah di legalitas. Jadi ini adalah challenge untuk bisa mendapatkan SHM. Tanpa SHM tentunya ISPO tidak akan bisa berhasil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai pendanaan dan kemudahan pengurusan perizinan. Lagi-lagi tadi teman-teman sudah menyampaikan, di beberapa daerah sangat bervariasi, baik itu waktu maupun biayanya dalam pengurusan, misalnya STDB, kemudian AMDAL meliputi SPPL, UKE-UPL, ini juga masih bervariasi. Jadi ini juga menjadi suatu challenge, bagaimana ini bisa disederhanakan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai infrastruktur. Ya, infrastruktur ini menyangkut kelembagaan petani. Untuk petani plasma maupun KKPA yang sudah ada KUD-nya, ini juga mengalami permasalahan soliditas daripada kepengurusannya. Apalagi teman-teman di swadaya, jadi belum ada yang namanya kelembagaan. Ini menjadi suatu persoalan tersendiri. Untuk itu GAPKI mengusulkan ISPO ini adalah, ISPO petani adalah bukan tanggung jawab masing-masing pihak, tetapi ini tanggung jawab bersama. Pemerintah, asosiasi, perusahaan mitra maupun petani itu sendiri. Nah, untuk itu kita berharap ya, lagi-lagi tadi teman-teman menyampaikan perlu kehadiran daripada para pihak, khususnya adalah pemerintah mungkin ya. Jadi kita berharap
adanya suatu yang pertama, kita minta pertama adanya goodwill atau terobosan pemerintah dalam penyelesaian legalitas lahan ini. Kita sudah ada skema UUJK di pasal 110A maupun B, penelusuran maupun pelanggaran. Ini sudah ada penjelasan mengenai kewajiban PSDH, kemudian DR dan juga mengenai denda. Tetapi lagi-lagi teman-teman pekebun ini masih menganggap ini sebagai sesuatu yang masih mahal. Jadi ini belum win-win solution. Nah, saya nggak tahu. Ya tentunya ini harus dibicarakan bersama, bisa melalui RAN KSB maupun RAN daerah. Ini bagaimana solusinya? Apa bisa misalnya usulan dari RT RW dari para gubernur atau pemerintah daerah itu menjadi acuan? Atau bisa dilihat tahun mereka membuka lahan, ataupun kondisi lahan pemanfaatan lahan di sekitarnya. Nah, apabila ini ada solusi, masalah legalitas ini akan bisa selesai. Ini terus terang ini adalah sesuatu yang sangat krusial ya, dan perlu bantuan pemerintah. Yang kedua adalah pendampingan dan pendanaan ya. Nah, ini tadi juga cukup panjang lebar. Petani mengalami permasalahan di pendanaan dan pendampingan. Nah, untuk itu kita juga berharap adanya peran dari pemerintah atau pihak-pihak yang lain. Kemudian yang terakhir adalah mengenai benefit daripada ISPO ya. Benefit ISPO ini juga sangat penting ini Bu Moderator. Ya, tadi teman-teman menyatakan apa dampaknya. Nah, ini bisa enggak ini pemerintah ya bekerja sama dengan para pihak adanya suatu insentif harga untuk teman-teman yang sudah sertifikasi. Nah, ini sangat penting supaya apa ya? Supaya percepatan ISPO di pekebun ini menjadi cepat dan masif gitu Bu. Itu aja Bu, masukan dari kami dari KAPI. Makasih Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak Hadi Sugeng atas masukan dan tanggapannya. Sekarang untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung lanjut ke penanggap kita yang ketiga. Mungkin bisa langsung masuk dulu ke ruang virtual. Ya, selamat pagi Bapak Irfan. Selamat siang Pak. Oh, udah siang ya? Saya masih semangat pagi, Pak. Nah, kira-kira nih setelah mendengar paparan dari para narasumber, apa nih tanggapan dari Pak Irfan mengenai sertifikasi ISPO? Ya, kalau tadi kita mendengar sejak awal ya paparan dari Pak Direktur Pak Dedi itu kan mengingatkan bahwa ISPO ISPO ini menjadi wajib bagi para pekebun. Meskipun disebutkan tahun 2025, artinya kan 2025 diharapkan semuanya bersertifikat. Gitu. Kita kalau dengan begitu maka kita tidak lagi boleh untuk melihat ISPO ini dalam skala proyek atau ISPO ini dalam skala percontohan. Tadi seperti yang disampaikan. Nah, ini sudah ada contoh-contoh nih teman-teman tadi ya. Baik yang disampaikan oleh Pak Sutiana atau Sutiono ya, kalau orang Jawa biasanya Sutiono meskipun tulisannya A gitu. Pak Sutiono, Pak Sutiana, Pak Joko dan Bu Sulastri ya. Contoh-contohnya kita sudah lihat. Nah, sekarang kan kita berpikir bagaimana memperluas. Seperti tadi disampaikan sawit pekebun, sawit swadaya ini cukup besar. Sawit raya cukup besar baik swadaya maupun plasma. Meskipun angkanya kalau dari interpretasi citra yang kita buat itu kira-kira yang swadaya itu sekitar 1,9 sampai 2 juta lah gitu. Dan itu yang di kawasan hutan enggak sampai 2,5 kok. Itu 700.000, sekitar 733.000. Itu yang di bawah 25 hektar, artinya itu bisa masuk skema sawit rakyat gitu. Nah, tapi itu besar. Betul yang tadi yang dikatakan Bapak dari GAPI memang harus melakukan sesuatu. Yang pertama, saya kira catatannya yang pertama adalah soal legalitas. Legalitas lahan, tadi problemnya saya kira ada pada sekitar 800-an ribu hektar. Kita harus ada breakthrough-nya, bahwa UUJK sudah memberikan jalan keluar, sudah ada macam-macam itu, bisa sampai ke reforma agraria, tetapi ada di situ ada yang namanya perhutanan sosial. Nah, yang harus dipikirkan bagaimana sawit yang ada di perhutanan sosial yang by law itu sudah legal, itu nantinya juga bisa masuk skema sertifikasi ISPO gitu. Jadi jangan nggak boleh, harus tidak boleh lepas dari
supply chain itu yang kita bayangkan juga ada di STDB. Nah, yang kedua legalitas STDB tadi sudah banyak dibicarakan dan saya sudah sering mengatakan ini, saya tidak ingin mengulangi ini, tapi ingin mengingatkan saja bahwa ada kira-kira 1,2 juta hektar sawit pekebun swadaya yang harus ada STDB-nya untuk menuju ISPO. Jadi itu PR-nya. Nah, tadi dari paparan Pak Sutiana, Pak Joko maupun Bu Sulastri, satu hal yang menarik selalu dibutuhkan pendampingan atau pelatihan atau capacity building. Ada dua hal, dua ranah capacity building. Yang pertama adalah pada bagaimana menuju sertifikasi itu sendiri. Saya kira kalau tidak didampingi agak berat juga ya, Pak Sutiana, Pak Narno juga saya kira kalau awalnya dulu tidak ada yang mendampingi kan nggak bisa. Nah, bagaimana menuju sertifikasi kita harus memikirkan model-model pendampingan yang generik karena kita bicara jutaan hektar nih gitu. Kami sendiri sih sekarang di Kehati kebetulan di Spos Indonesia bersama beberapa teman, ada Setara Jambi, ada beberapa teman yang lain. Kita sekarang sedang mencoba untuk membuat satu modul pendampingan ISPO. Jadi bagaimana langkah-langkah menuju ISPO, bentuk ICS-nya, pelatihan-pelatihan, agricultural practices dan lain-lain. Insya Allah nanti segera. Kira-kira layak nggak? Kalau layak kita akan coba launching itu supaya tidak harus pendamping khusus, tetapi bahkan ketua kelompok pun bisa menggunakan modul itu misalnya. Kemudian menggunakan modul pendampingan itu untuk menuju kelompok itu bersertifikat. Kira-kira itu sih salah satu yang bisa saya sampaikan. Kalau waktunya memang sangat terbatas. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Irfan atas tanggapannya, sangat menarik dan semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya untuk kita semua dan juga untuk para narasumber. Oke, sebenarnya waktunya tinggal sedikit nih, tapi kita akan mencoba memanggil kembali Bapak Ibu narasumber kita untuk kembali ke ruang virtual untuk bisa menjawab pertanyaan yang kita dapatkan dari para peserta. Mungkin bisa masuk kembali lagi Bapak Ibu? Oke, sekarang tinggal 3 ya karena Pak Sutiana sudah berangkat tadi ya. Oke, nah saya mencoba mengambil sebanyak-banyaknya pertanyaan, tapi waktunya sepertinya agak mepet, jadi kita coba saja ya. Ada pertanyaan dari Bu Diana Chalyo, yang mungkin bisa saya arahkan ke Ibu Sulastri atau Pak Joko nih. Pertanyaannya adalah, apakah ada peningkatan rendemen dan harga jual setelah mendapatkan sertifikat ISPO dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mungkin saya bisa ke Ibu Sulastri dulu, mungkin Ibu. Kira-kira ada nggak Ibu peningkatan rendemen dan harga jual dan waktunya yang dibutuhkan itu berapa lama? Silakan Ibu Sulastri. Ibu kayaknya audionya masih mute ya, Ibu. Oke, sorry. Ya, makasih Mbak Dita. Ini untuk peningkatan harga TBS kami, alhamdulillah untuk saat ini lebih alhamdulillah lebih baik daripada sebelumnya. Dan waktu yang kami tempuh itu kurang lebih ya sekitar ada 3 tahunan, 2 tahun 3 tahun ini untuk perbaikan itu tadi. Siap Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi dalam waktu 2-3 tahun waktu yang ditempuh dan ada peningkatan harga TBS ya Ibu ya, harga rendemen dan harga jual. Oke, gimana kalau misalnya menurut Pak Joko nih, saya pergi ke Pak Joko. Pak Joko, kalau jawaban dari Pak Joko gimana Pak? Apakah ada peningkatan rendemen dan harga jual setelah mendapatkan sertifikat ISPO dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Mbak Dita. Memang untuk masalah rendemen kami belum tahu tuh Bu, apakah meningkat atau tidak. Itu kan belum kita pantau ke situ. Tapi karena kami tidak ada mengurus sampai ke situ Bu, jadi itu belum ada.
Tapi kami hanya petani swadaya, Bu, murni. Jadi tidak ada bermitra dengan perusahaan untuk penjualan TBS-nya. Jadi kami untuk peningkatan harga untuk saat ini belum ada. Jadi kami juga baru lulus sertifikasi ISPO baru bulan ini, Bu. Bulan Oktober yang lalu gitu. Jadi untuk peningkatan harga, tetapi untuk peningkatan kualitas buah sudah ada, Bu. Gitu. Terima kasih. Itu aja, Bu Dita. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Sekarang saya mau ke Pak Rutman nih, biar adil semuanya menjawab pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan ini Pak Rutman. Pertanyaannya adalah, apakah TBS produksi pekebun binaan perusahaan Gapki dan Musimas yang telah mendapat sertifikat menerima peningkatan harga jual TBS? Silakan Pak Rutman. Oke, terima kasih Mbak Dita buat pertanyaannya. Jadi saat ini kita perlu jelaskan bahwa yang kita adalah independen murni dan kita benar-benar belum masuk ke plasma atau KKPA. Jadi untuk peningkatan harga TBS, kebetulan juga kita dari Musimas belum ada kesepakatan apakah harga TBS itu, karena yang dikatakan di dalam MOU kalau harga TBS itu di dalam permentan itu jadi asal-usul ada sesuatu ikatan seperti yang dikatakan. Memang di MOU-nya ada, tapi saat ini kita benar-benar independen dan kita tidak ada harga itu tidak ada kita naikkan dari harga kita sebagai perusahaan, tidak ada. Benar-benar masih sampai level saat ini yang kita berikan adalah level dia harga sesuai dengan yang didasarkan padi benar-benar murni. Nanti mungkin ke depan apabila asosiasi tersebut sudah melakukan replanting dan Musimas akan sebagai Bapak Alpalis atau apoteker yang dilakukan itulah nanti yang akan kita engagement pemerintah petani tersebut ke arah seperti itu. Karena petani-petani yang kita bina ini sudah ada udah umur 20 tahun, 10 tahun tanaman kelapa sawit. Jadi untuk dilakukan sesuatu MOU itu belum harga itu belum kita tetapkan. Itu sih Mbak. Makasih Mbak Dita. Siap, terima kasih Pak Rutman atas jawabannya. Sepertinya kita masih bisa masukin satu lagi nih pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali, bagus banget. Ini yang datang dari Bapak Ibu peserta diskusi hari ini banyak sekali dan sepertinya tidak bisa dijawab semua, cuma saya akan coba sempetin satu aja. Mungkin saya akan kembali lagi ke Pak Joko dan Ibu Sulastri ya. Kalau menurut Bapak Joko dan Ibu Sulastri, kira-kira pihak mana ini yang paling penting untuk mendukung proses sertifikasi ISPO? Apakah pemerintah, apakah perusahaan, apakah organisasi masyarakat? Mungkin ke Pak Joko dulu sekarang nih, kita gantian. Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Mbak Dita. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Kalau soal kolaborasi ini, saya berharap ini Bu. Memang itu jadi tim lah kita kerjasama, baik itu pemerintahan maupun dari perusahaan yang terdekat. Karena bagaimanapun dulu kami juga belum tahu nih Bu berkebun sawit itu gimana. Tetapi selama pendampingan ini, alhamdulillah produktivitas kita meningkat, kualitas buah juga nggak bagus. Itu yang dapat kita dapat di asosiasi ini. Jadi itu pembelajaran bagi kami Bu, petani swadaya, karena ada pendampingan dari perusahaan. Jadi kami bisa tahu kualitas mana buah yang bisa diterima di perusahaan maupun yang tidak. Jadi juga dari pemerintahan juga saya minta ada juga sosialisasi Bu mengenai ISPO ini sendiri, dan pengurusan STDB, SPPL juga harus disosialisasikan kepada kami. Itu yang terpenting Bu, karena itu faktor utama untuk bisa mencapai ISPO dan RSPO. Terima kasih Bu Dita, itu aja jawabannya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Sekarang saya beralih ke Ibu Sulastri, Ibu. Kalau menurut Ibu, siapa Ibu yang paling dibutuhkan untuk mendukung adanya sertifikasi petani swadaya untuk ISPO? Kembali lagi ke saya, Mbak Dita, terima kasih. Kalau dari saya, sebetulnya sama pendapat saya dengan Pak Joko. Dua-duanya lebih sangat dibutuhkan. Karena satu, kalau dari mitra perusahaan terdekat, kami terbantu dari segala hal-hal yang menyangkut tadi saya sampaikan, mungkin ada
kesulitan dari petani kami swadaya. Kami kan cuma petani biasa nih Mbak Dita ya kan. Tapi kalau untuk pemerintah kami juga sangat membutuhkan karena mungkin lebih banyak yang diinginkan dari petani koperasi kami, yaitu lebih besar pemahamannya dari pemerintah tersebut. Ya mungkin itu Mbak Dita. Oke, siap. Terima kasih Ibu Sulastri. Berarti memang harus ada banyak peran dari berbagai macam pihak ya, dan khususnya mungkin pemerintah bisa memberikan lebih banyak lagi perhatian terhadap penghubung swadaya dalam hal mencapai sertifikasi ISPO ini. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, hampir 10.50 waktu Indonesia Barat, mungkin kita juga sudah ngobrol-ngobrol nih, udah hampir 2 jam. Semoga banyak sekali informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu peserta juga dari hasil diskusi hari ini, dan mungkin sepertinya sudah hampir jam makan siang, sudah mau beraktivitas, maka saya selaku moderator ingin mengakhiri seri diskusi ini sekarang. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada keempat narasumber kita, lalu ketiga penanggap kita, dan juga Bapak Ibu peserta yang telah hadir di siang ini. Semoga informasinya dapat berguna, dan juga ya, semoga kita dapat bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Saya mewakili panitia mohon undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.